Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik, silakan siapa yang mau bertanya kepada Mama Dede? Silakan Bu. Berdiri, ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ampi dari Majelis Taklim Salsabila, Medland Menteng. Halo nih Ma. Ada apa Ampi? Yang saya tanyakan Ma, bagaimana sih kalau kita kadang-kadang suka diajak teman, padahal kita mau berangkat ngaji atau apa gitu, melakukan ibadah yang lainnya. Gimana sih caranya untuk menolak secara halus gitu Ma? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji diajak ke mall lah gitu. Kita ini wajib hukumnya punya pendirian. Jangan terombang-ambing terbawa arus orang yang nggak karuan. Saya di agenda harus ngaji jam sekian di sini. Walaupun ada sesuatu yang mengajak dan lebih menguntungkan, misalnya diajak makan-makan. Kalau ikut ke mall dibeliin baju, misalnya, kan menguntungkan Ampi. Iya. Tapi karena saya mau ngaji, saya harus ngaji. Maaf, saya harus ngaji. Jadi wajib punya pendirian, jangan mencela-mencela. Karena yang namanya iman itu harus mantap dalam dada kita. Harus istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah sumastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Al-Ahqaf ayat 13. Orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, istiqomah dengan imannya mantap dalam dada, mencela-mencela, nggak terbawa arus oleh godaan setan yang terkutuk. Maka Allah mengatakan jangan takut, jangan khawatir, aku bersama dengan kalian. Jadi kalau kita tahu kan yang namanya Mama tidak melarang Ampi pergi ke mall, tidak melarang jalan-jalan sama teman. Cuman ke mallnya jangan waktunya ngaji. Waktunya ngaji ke mallnya banyak waktu. Begitu Ampi. Jadi harus mantapkan hati kita dengan keistiqomahan. Ada juga nih kisah dari orang yang udah kenal nih. Dia waktu itu berjanji, wah duitnya mau dipakai buat setoran haji. Setoran haji nih. Dia juga bisnis nih, bisnis konveksi. Wah lagi musim nih, kayaknya kalau dipakai buat tambah modal, bakal untungnya lebih gede lagi. Nah itu dia setan ngegoda manusia. Dipakailah buat makanya modal. Rasul mengatakan ta'ajjalu ilal hajj fa inna ahadakum la yadri ma yaridahu. Segera tunaikan ibadah haji. Tidak ada seorang pun yang tahu akan ada alangan yang merintangi. Makanya kalau duitnya udah ada jangan pakai rencana yang lain. Rencana awal berangkat haji. Ta'ajjalu segera. Kenapa? Itu dia setan ngegoda. Bener, coba kalau dibikin lagi usaha ditambahin lagi modal. Akhirnya tambahin modal mah buat hancur. Bangkrut. Kenapa? Nggak barokah. Iya. Makanya kita berpikir rezeki dari Allah diberikannya. Milik Allah, hanya kita diberikan amanat oleh Allah. Jadi caranya begitu dapat rezeki langsung pakai di rencana awal kita. Jangan pakai nungguin ntar. Setan datang menggoda. Masya Allah. Ya. Baik, kalau begitu berarti harus disiplin dan tegas sama diri sendiri ya Ma ya? Ya. Harus. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Silahkan Bu. Iya. Berdiri. Akan berdiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika dari Majelis Taklim Salsabila Medland Menteng. Oke Rika. Halo Rika. ya Ma. Ada apa Rika? Mau bacain puisi apa Bu? Saya mau, ini kan anak saya masih kecil. Kenapa sih selalu kalau disuruh sholat selalu bilang jenuh, sedangkan saya sudah mengajarkan dia. Saya tanya, usia berapa anak saya masih kecil Rika? SD. Kelas berapa? SD kan 6 tahun. Iya. Kelas 5. Udah gede atuh. Terkadang kalau saya suruh sholat dia merasa jenuh. Bilangnya gimana? Bosan, capek gitu atau gimana? Bilangnya, apa yang dikatakannya? Sebentar ya Ma, gitu. Sebentar, ayo kita sholat sebentar ya Ma. Nunda-nunda gitu. Saya tanya sama Rika, apakah anak Anda dimasukkan ke madrasah? Sudah. Bukan sudah. Apakah anak Anda sekolah di madrasah selain SD? Sekolah. Terus sampai sekarang masih sekolah? Sudah selesai. Kan cuma 4 tahun. Ini yang salah. Punten ya, punten. Siapapun Anda yang namanya belajar minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai lubang lahat. Tidak ada madrasah selesai Rika. Jadi begini, saran saya siapapun Anda, ini kesalahan kita umat Islam.
Kebanyakan umat Islam pendapatnya maaf jangan marah kayak Rika. Udah tamat tuh di madrasah cuma 4 tahun. Enggak. Dianggap sudah cukup ya, Bang? Yang namanya belajar minal mahdi ilalah di kapanpun. SD, SMP, SMA. Sampai emak-emak aja kita, nenek-nenek juga masih belajar. Masih taklim ya, Di Mas? situ yang namanya kita belajar sangat salah. Sangat salah. Kalau Anda mengatakan udah hatam sampai 4 tahun. Bagaimana masa anak-anak belajar agama SMP menjelang dewasa, udah dewasa. Udah tua nggak belajar agama, kan bisa hilang ilmu yang ada, hanya dasarnya sedikit. Sementara yang namanya ilmu illa qalil kata Allah, hanya sedikit yang dimiliki oleh manusia. Sedikit aja, cuma sedikit banget. Artinya sekali lagi salah pendapat yang mengatakan anak belajar cuma 4 tahun untuk agama. Enggak, seumur hidup. Belajar, belajar, dan belajar. Kita ini wajib belajar agama karena kita orang yang beragama. Kesalahan kita ini, SD 4 tahun cuma belajar agama. Kelas 5, kelas 6 nggak belajar agama lagi. Bagaimana makin benar anak kita, makin nggak karuanan. Ya Allah. SD ini lingkupnya kecil. SMP makin luas. SMA makin luas, apalagi kuliah temennya dari luar Jawa, dari luar kota dan seterusnya makin banyak. Pergaulan makin banyak. Makanya kalau tidak ada dasar agama yang benar, anak akan tergerus dengan lingkungan. Hati-hati. Ini yang merusak. Jangan Anda anggap gampang. Makanya saya aneh. Udah hatam 4 tahun, aneh buat saya. Berarti artinya bukan sekolahnya 2 ya, Maya. Artinya ada tambahan pelajaran agama lagi lah gitu ya, Bang. Betul. Kalau zaman mamah dulu di SD sekolah, di madrasah sekolah. Sekarang banyak yang sekolah IT. Di sekolah belajar agama langsung sekaligus. Sekolah makan siang di sekolah, sembahyang lohor di sekolah, sembahyang asar di sekolah, baru pulang 4:30. Itu yang lebih bermakna. Anak didik di sekolahan sekaligus didik agama oleh guru-guru mereka. Kita tinggal mensupport bagaimana sekolah di sekolah-sekolah mereka ini. Jadi ibu punya kewajiban. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kalian untuk sholat dan sabar mengajak sholat. Kenapa sabar, Bu? Kalau ngajakin ke mall gampang lah susah. Gampang. Jalan-jalan, ngajakin jalan-jalan gampang susah. Ngajakin makan-makan gampang susah. Ngajakin sholat. Makanya Rasul mengajarkan sebagai seorang muslim, anak 5 tahun, 7 tahun suruh sholat, 10 tahun baru sholat, harus dipukul saking wajib-wajibnya sholat. Sekali lagi, saya sarankan siapapun Anda yang punya anak, yuk ajarkan agama kepada anak kita. Jangan ada putusnya sampai datang kematian. Kewajiban kita, tanggung jawab kita. Kalau kita mengatakan udah hatam cuma 4 tahun, maka kalau anak masuk neraka, kita pun terbawa akan tidak maksimal mendidik anak-anak kita. Hu anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Oke, Ibu bagaimana? Ada niatan untuk menambah lagi jam belajar agamanya kepada anak yang sudah lulus 4 tahun? Sudah ya. Assalamualaikum sudah ya. warahmatullahi wabarakatuh. Masih Waalaikumsalam lanjut warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Masih lanjut. Atau begini, nih teman-teman ngaji Anda. Gabung, panggil guru ngaji, ustadz tuh panggil ke rumah tuh. 5 orang, 6 orang gabung, panggil mereka. Itu akan lebih intensif lagi belajar agama. Oke? Oke. Rika. Masya Allah. Karena kan terima kasih ya Bu Rika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tentunya dari waktu kita masih kecil aja belajar Iqra ya Mah. Lanjut Al-Quran. Setelah kita udah remaja dewasa aja ada tahsin, tafsir, lalu juga ada ilmu fikih. Banyak banget ya Mas sebenarnya ilmu agama yang harus dipelajari. Wajib, semua harus dipelajari oleh kita. Dan itu seumur hidup kita wajib belajar. Masya Allah. Baiklah. Sampai kita ibaratnya belum pernah merasa cukup gitu ya. Gitu Iyalah. Ya? Makanya orang yang punya ilmu ada 3 kelas. Yang pertama orang yang punya ilmu sedepak. Dia merasa hebat. Weh, gue gitu paling hebat, paling pinter. Kalau ngomong orang lain salah, bid'ah, haram. Masya Allah, kafir kamu. Gue paling hebat. Masuk yang kelas 2. Ada orang punya ilmu sudah 2 jengkal, 2 depak. Orang ini kayak padi. Makin berisi, makin merunduk. Ya Allah, malu amat punya ilmu cuma segini. Apa yang disombongkan? Yang ketiga, kalau orang punya ilmu 3 depak. 1, 2, 3. Dia merasa begitu kecilnya saya tidak punya ilmu apapun. Seperti sebutir pasir di padang pasir, setetes air hujan dari hujan yang sangat lebat. Seperti air yang nempel di telunjuk kita ketika mencelupkannya ke dalam lautan samudera. Masya Allah, sangat tidak berguna. Makanya nyari ilmu terus. Jangan hanya 4 tahun salah kali.
Jelas ya. Ada tambahan lagi nanti Bu ya. Oke. Zara? Ya, baik. Kalau begitu Mama, nanti kita lanjutkan kembali ya, Ma ya. Ibu-ibu yang masih mau nanya sama Mama Dedeh, boleh banget. Tapi kita jeda dulu sejenak karena ada yang mau lewat dulu nih. Tetap bersama kami, jamaah di rumah Mama Dedeh.